Halo, selamat siang sahabat BNB semuanya. Apa kabar nih? Semoga semua sehat, semangat, dan pastinya happy. Gimana udah pada makan siang belum nih? Saya belum. Belum. Berarti kau cuma mau makan siang habis acara nih. Ya, Tim makan siang setelah acara. Aku tadi udah sih, udah duluan makan siang. Sis ini udah makan siang tadi ya, udah makan Sudah, siang dulu. sudah. Yang lain udah pada makan siang belum? Tadi Sis Ida kayaknya belum ya, Belum. menunggu acara. Jadi iya. hari ini kita akan nge-review buku Broken Strings-nya Aureli ya. Ini kita akan Bible based commentary. Jadi POV-nya based on Bible ya. Judulnya aja udah bikin penasaran nih. Kira-kira strings apa nih yang putus? Broken strings. Hubungan, harapan, atau justru perjalanan menemukan pemulihan. Ini kita akan kupas bareng. Iya. Tapi sebelum kita mulai, kita siapin hati dulu ya. Kita akan mulai acara ini dengan doa. Oke, Bapak yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu hingga saat ini kami bisa berkumpul dalam review buku BNB ini. Kami serahkan seluruh rangkaian Zoom acara ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan urapi sahabat Yuni saat mereview buku Broken Strings karya Aureli. Biarlah kami, apa yang kami lakukan saat ini bisa memuliakan nama-Mu. Berkati setiap peserta yang hadir, kami serahkan seluruh jalannya acara dan segala kendala teknis ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir dalam acara ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah memulai dengan doa. Izinkan untuk memperkenalkan diri. Aku Marisa yang akan nemenin sahabat-sahabat kurang lebih sejam. Nah, dipersilahkan Coach untuk memperkenalkan ASM. Ya, terima kasih sahabat Marisa, ketua dari Book and Beyond ya, Bible and Beyond. Terima kasih untuk kesempatannya kita bisa bersama-sama bedah buku. Ini adalah kali yang pertama kita membedah buku dan perkenalkan sahabat Alkitab bahwa kami adalah Alkitab 1 Menit, komunitas sahabat terbaik untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Fokusnya pada Yesus Kristus, iman Kristen, dan Alkitab. Ada grup-grup yang disediakan untuk kita bertumbuh, ada grup doa, renungan, kemudian grup sahabat, grup-grup juga yang berhubungan dengan kelas-kelas, training-training yang diadakan oleh Alkitab 1 Menit. Alkitab 1 Menit ini interdenominasi, jadi sahabat kami tersebar dari berbagai denominasi, dari Katolik, Protestan, Ortodoks, Baptis, dan lain-lain. Bahkan juga untuk mengikuti training-training yang biasanya hanya ada di mata kuliah di kampus-kampus teologi, ada juga yang mau bergabung dari rekan-rekan beragama atau kepercayaan lain pun bisa mengikutinya ya di Alkitab 1 Menit. Dan lewat BNB, Alkitab 1 Menit mendukung juga sahabat-sahabat untuk dapat berdiskusi, membagi hasil membaca buku, bertumbuh bersama di dalam membaca buku, dan kami bersama-sama juga siap untuk menjadi sahabat mendampingi perjalanan kehidupan di sepanjang hari. Terima kasih, itu saja perkenalannya. Tuhan memberkati. Oke, thank you so much Coach untuk perkenalan ASM. Thank you banget juga untuk kolaborasi dan dukungannya komunitas sahabat ASM ini sehingga kita bisa kumpul di acara yang acara ini. Jadi kita masuk juga ke perkenalan tentang BNB ya. Dengan pengurusnya ada aku dan Sis Yuni dengan bimbingan dari dari coach ASM ya. Lahir dari kerinduan sederhana untuk uh, membaca buku sama-sama gitu kan. Terus seiring waktu berkembang jadi komunitas yang dimana kita tuh bisa berbagi, berdialog tentang buku yang kita lagi baca. Kami percaya firman Tuhan tetap menjadi akar dalam setiap perjalanan hidup kita, sehingga memperkaya iman dengan buku-buku penunjang. Kami juga terbuka untuk, tapi kami juga terbuka untuk
apa mereview, memperkaya juga dengan berbagai buku lain yang memberikan wawasan wawasan yang baru, memperluas perspektif dan mendorong pertumbuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh seorang yang sudah tidak asing lagi nih di dunia perbukuan dan diskusi buku, yaitu Yuni Susanto, seorang pembentuk generasi book enthusiast yang dikenal senang bagiin insight dari berbagai buku yang dibacanya. Terus kali ini beliau akan membantu kita untuk mengupas sedikit tentang Broken Strings nih. Ya, terima kasih kesempatannya untuk Marisa udah mempersilahkan saya, udah boleh sharing hari ini. Makasih juga Coach dikasih kesempatan. Hari ini saya akan membedah buku Broken Strings yang ditulis Aurelie Murmans. Ini bukunya sempat hype banget ya, berapa bulan yang lalu, hyping banget yang sampai dari e-book dicetak ke fisik ya. Dan e-booknya itu bisa dibaca gratis di Instagramnya Aureli. Itu kalau kita ke Instagramnya dia, kita klik link, itu bisa langsung membaca. Ada dua versi e-booknya, ada e-book berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Nah, saya izin share screen ya. Oh iya, ini tadi saya mau nunjukin ini. Ini kelihatan nggak? Ya, di sini ya. Di di Aureli punya Instagram, di link tree-nya. Kita klik ini link tree-nya. Nanti akan muncul seperti ini ya. Tinggal diklik yang buku bahasa Indonesia dan yang Inggris ya. Oke, saya share PPT. Selamat berkenalan juga buat sahabat-sahabat yang baru bergabung maupun yang sudah kenal dengan saya. Ini saya hari ini akan membacakan ini ya. Deskripsi bukunya dulu. Identitas bukunya, judulnya Broken Strings, subjudulnya Kepingan Masa Muda yang Patah. Penulisnya Aurelie Murmans, genre bukunya memoir ya. Memoir berarti ini berdasarkan kisah nyata, pengalaman hidup Aurelie, di mana saat dia menuliskan ini banyak nama yang disamarkan untuk menjaga privasi. Tetapi orang-orangnya di dunia nyata itu ada, dan itulah memang menariknya membaca buku bergenre memoir ya. Itu kita seperti diizinkan membaca diary-nya seseorang. Seperti buku catatan harian, pengalaman nyata dia, transparan apa adanya dituliskan gitu. Dan memang Aureli bilang bahwa buku ini berasal dari catatan jurnalingnya dia yang terbaca oleh suaminya, lalu suaminya memotivasi dia untuk menerbitkannya saja jadi buku supaya jadi berkat buat orang banyak. Karena banyak sekali sebenarnya kalau kita yang sudah tahu ya, buku ini mengungkap hal-hal yang cukup sensitif ya, pengalaman pelecehan seksual, pengalaman death rape, pengalaman juga di abuse ya, dan grooming ya, step by stepnya. Makanya buku ini menjadi begitu hype karena salah satunya juga menjadi salah satu sarana untuk edukasi child grooming ya, supaya terhindar dari child grooming. Bukunya pendek, 220 halaman, cukup tipis, dan cara dia mengisahkan itu naratif ya. Jadi membacanya itu pengen lanjut halaman berikutnya, lanjut halaman berikutnya gitu. Memang Aureli ini punya talenta menulis ya, dia ceritakan di bukunya. Sehingga tidak ada yang kebetulan kalau dia dipakai Tuhan jadi berkat lewat buku ini, lewat memoirnya. Sebenarnya dia bersaksi ya, menceritakan kepingan-kepingan masa mudanya yang patah. Kalau kita perhatiin, ini layoutnya, desain sampul ini, dia cerita ya di buku itu dia mendesain sendiri semuanya. Dia memilih gambar ini bukan kebetulan, tetapi memang ada sebuah metafora yang dia hendak sampaikan gitu. Nah, tujuan penulisan sebuah buku kita perlu tahu saat membaca buku itu kan tujuan penulis ngapain sih kok beraninya nulis buku ini lalu menerbitkannya untuk dibaca publik. Karena begitu satu buku nyampe ke publik, itu POV berbagai orang yang membaca itu bisa menghasilkan interpretasi yang ragam. Jadi harus siap dengan
istilahnya penghakiman publik lah ya. Saya bilang penghakiman karena bisa baik, bisa buruk. Review itu tidak selalu baik. Ada kalanya juga orang melihat POV-POV celah-celah daripada tulisan kita kalau kita menerbitkan buku gitu ya. Jadi di halaman 210 di sini Aureli cerita, aku menulis ini untuk mengambil kembali apa yang dulu dirampas. Untuk mengubah sesuatu yang menyakitkan menjadi sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan orang lain. Jika halaman-halaman ini mampu menghentikan satu gadis saja agar tidak melangkah ke badai yang sama, maka semuanya tidak sia-sia. Nah, karena formatnya e-book, saya membaca buku ini, saya bisa masukkan fitur search. Di situ saya search kata-kata yang sensitif ya, seperti pelecehan seksual, kata-kata kasar ya, yang mungkin karena saya berharap anak saya bisa membaca buku ini. Waktu saya masukkan, jadi saya punya anak remaja ya, saya ibu rumah tangga, anak saya sudah 2, sudah remaja. Anak saya yang perempuan itu 14 tahun. Saya pengen dia juga membaca ini untuk menghindarkan dia dari child grooming, tapi saya cek dulu tentunya ya. Saya baca dulu, lalu saya uh, scan through dulu ada adegan apa di buku ini. Dan memang buku ini kayaknya kategorinya 16 tahun ke atas ya. Jadi saya batal menyuruh anak saya baca mungkin nanti. Tapi saya ceritakan ulang saja dengan bahasa saya gitu kayak sekarang saya ajak diskusi anak saya demikian saya kayak mereview buku ini ke anak saya gitu. Nah, yang saya lihat ya, Aurel ini kan orangnya suka menulis. Dia itu memang by nature seorang yang menulis jurnal. Memang habit dia begitu. Saya juga orangnya suka menulis jurnal dan memang dianjurkan. Kita di era sosial media ini, kita itu banyak berefleksi dan menuliskan refleksi kita. Nah, sebagai anak Tuhan ya, kita setiap hari membaca Alkitab tentunya. Dan kita itu nggak asing dengan yang namanya saat teduh. Nah, seringkali kalau buru-buru gitu ya, saya tuh saat teduh ya, mungkin problema kita nih, orang Kristen ya, kita membaca Alkitab, terus kita buru-buru, udah gitu, pokoknya udah dapat firmannya ini, remanya ini. Kita lupa mencatat atau memang tidak punya waktu mencatat atau tidak punya habit mencatat. Kadang catat, kadang enggak. Sebenarnya kalau saya melihat apa yang Aureli tuliskan di sini, ini sayang sekali kalau kita itu tidak membiasakan diri mencatat. Karena saat kita mencatat sebenarnya kita bisa juga apa yang dilakukan Aureli ini, reframing trauma. Jadi kita apa yang ada di bawah sadar kita itu trauma-trauma masa kecil segala macam, luka-luka inner child gitu ya. Itu bisa secara nggak sadar itu keluar dalam perenungan reflektif kita. Nah, itu kalau kita catat itu lebih ampuh lagi. Kita seperti self healing lewat journaling, lewat mencatat saat teduh kita gitu ya. Dan lewat misalkan membaca buku seperti ini ada kutipan yang kok ini kutipannya pop up banget di saya. Itu kita catat di buku catatan harian kita. Jadi baca, dengar khotbah, kok ayat pendeta itu kok menegur saya. Catat di buku catatan harian kita. Saat teduh juga dicatat. Jadi ada satu buku khusus yang memang kemana-mana untuk journaling. Karena dengan begitu kita itu sedang menjaga jiwa kita tetap sehat. Jadi secara mental kita tuh mengakomodasi ya kesehatan mental kita sendiri lewat journaling. Seperti yang Aureli lakukan ini. Ini sebenarnya dia reframing trauma. Jadi dia memulihkan dirinya dengan mencatat, menuliskan ulang pengalaman menyakitkan dia. Nah, yang lucu, ada satu tanggal yang dia pilih untuk meng-launch bukunya yang bahasa Indonesia ya. Jadi tanggal 10 bulan 10 kalau nggak salah. Coba, saya agak pelupa kalau tanggal tuh. Mungkin benar atau salah saya lupa. 10 bulan 10 kalau nggak salah. Itu tanggal dia menikah ya kalau nggak salah. Jadi tanggal itu traumatis membekas sekali dalam dirinya Aureli karena dia menikah di bawah umur dengan pria lebih tua yang sudah menipu dia, mengambil merampas masa mudanya dia dan pokoknya sudah sex abuse dia dan orang ini yang dikisahkan namanya Bobby ya. Jadi Aureli memilih tanggal dia menikah itu sebagai tanggal dia launching buku ini. Jadi itu adalah cara Aureli untuk memutus trauma,
reframing traumanya dengan menulis, dan dia launch, dia berani. Tanggal itu tidak akan menjadi lagi tanggal trauma, tapi akan menjadi tanggal kemenangan saat dia memutus rantai trauma itu. Jadi makanya judulnya apa? Broken String. Jadi dia mau memutus ikatan-ikatan dari masa lalunya, ikatan-ikatan dari belenggu trauma masa lalu dia. eh, Dia launch di tanggal di mana ikatan itu justru paling membekas gitu ya. Ini keren banget Aureli di sini. Kayak saya tepuk salut gitu dengan Aureli berani. Karena kalau kita menjadi korban ya, misalkan korban perkosaan, korban incest, banyak sekali kasus-kasus traumatis, kita akan mengingat, kita punya kepekaan bawah sadar, luka itu masuk membekas dan kita pasti ingat entah harinya, entah bau si pelaku, entah tanggal tertentu, musim tertentu yang mengingatkan kita pada trauma membekas itu. Nah, ini cara cerdik sekali yang Aureli ajarkan. Justru pilih tanggal itu untuk memutus siklus traumanya. Nah, ini keren. Boleh ditiru ini. Jadi buat siapapun dari kita yang punya trauma, kita trauma itu tidak harus trauma yang spektakuler. Kadang ada trauma yang besar, ada trauma yang kecil. Itu di bukunya Gabor Mate. Gabor Mate itu menjelaskan ada trauma T besar, ada trauma T kecil. Yang dialami Aureli, pelecehan seksual, eh, diperkosa saat kencan. Nah, ini adalah masuk kategori trauma yang T, big T trauma. Tapi kita juga punya trauma-trauma yang kecil, small T trauma. T hurufnya kecil ya, trauma. Trauma kecil itu seperti misalnya waktu kecil kita dipilih kasih sama mama. Perlakuan mama dengan saudara itu beda. Sebenarnya nggak apa-apa. Si mama juga sebenarnya sedang maksudnya baik mendisiplin. Tetapi trauma kecil ini membekas dan mempengaruhi cara kita di saat dewasa dalam kita bekerja, sikap kita terhadap atasan, terhadap pasangan hidup, nah, terhadap anak lagi. Nah, kita juga perlu memutus rantai. Sekalipun trauma kita T besar atau T kecil. Jadi hal-hal ini bisa kita keluarkan, kita pulihkan lewat habit yang tadi, journaling. Nah, di halaman 211, buku ini milik setiap gadis yang pernah dibungkam, setiap penyintas yang masih memikul beban dalam diam. Jadi memang bagi setiap gadis, setiap kita ya yang punya inner child yang terluka gitu ya, yang pernah mengalami peristiwa yang traumatis, bacalah buku ini. Tapi saya recommended ya 16 tahun ke atas kalau rating dari saya. Karena untuk yang 16 tahun ke bawah banyak sekali adegan dan yang kurang kurang pas gitu. Nah, ini daftar isinya, saya copy paste di sini. Saya udah izin ya sama Aureli DM Instagram, saya mau copy paste ini untuk di-review, bukan untuk diapa-apain. Yang saya highlight bab 10, bab 17, 22 dan 23 itu adalah bab-bab yang saya detailkan dalam bedah buku ini. Tidak semua bab bisa kita review ya, kan namanya membaca buku 200 halaman lebih tidak bisa dikebut dalam 20 menit pertemuan. Nah, di sini juga menarik di bab 22 Aureli menuntaskan metafora yang dia pakai dari gambar sampulnya ya. Senar terakhir dan bab 23 bebas. Jadi dia bebas dari semua ikatan-ikatan trauma itu. Karena memang Aureli sudah bertekad dia harus sembuh dan dia harus memutus rantainya. Itu juga bisa kita lakukan kalau kita punya trauma yang sama ya. Mungkin beda kasus dengan Aureli, tapi kita selalu ada harapan kalau kita mau bertekad untuk sembuh. Apalagi kita membawanya kepada Kristus ya. Nah, kita jalan-jalan dulu nih ya. Aurel itu nyeritain di bab 1, 2, dan 3 ya, kurang lebih masa kecil dia. Karena semua luka-luka itu biasanya dari masa kecil yang mengendap di bawah sadar. Waktu kecil itu dia lahirnya di Brussels, di Belgia. Itu saya comot peta ya, yang gambarnya petanya merah itu tuh. Yang sebelah kiri itu peta kosong, yang merah itulah Brussels. Nah, yang sebelah kanan mungkin ada yang sudah pernah ke Eropa mungkin bisa lebih memvisualisasikan kurang lebih di mana lokasinya ya. Dan ini Aureli itu menceritakan pengalaman dia masa kecil dia besar di negara yang bahasanya Prancis. Jadi dia berbahasa ibu itu memang bukan bahasa Indonesia.
Makanya saya tepuk salut lagi sama Aureli, dia nulis dalam bahasa Indonesia dan cukup bagus gitu ya tulisannya. Dia bilang dia kan mengedit semuanya sendiri ya. Yang versi ebook ya yang saya baca. Saya belum beli yang versi Gramet. Sorry, yang versi buku fisik. Saya belum membeli. Nah, di sini saya mengutip lagi eh, halaman 10, bagian bab-bab awal ya. Di sanalah aku lahir, di Brussels, orang-orang menyebutnya ibu kota Eropa, tapi bagiku itu hanyalah rumah dengan jalan-jalan yang tenang, langit abu-abu, toko roti yang harum oleh pain on coklat hangat, dan sepeda-sepeda yang melaju bahkan di bawah hujan dingin. Jadi aku tuh dia mendeskripsikan cukup detail ini dalam halaman 10 dan 11 ya. Aku tuh kayak dapat spill tipis-tipis gitu. Oh, kalau gue jalan-jalan ke Brussels kurang lebih seperti ini. Jadi saya searching juga, oh kayak apa sih kota Brussels? Oh, balai kotanya indah, banyak bangunan kuno dengan desain arsitektural gotik gitu ya. Ini seperti salah satunya desain arsitektural gotik. Keren sekali gitu ya di sana, dan banyak orang jalan kaki dan naik sepeda. Lalu makanannya saya bisa bayangin roti harun pain au coklat gitu ya. Wah, kayaknya seperti itu masa kecilnya Aureli. Dan di sini dikisahkan juga kami tidak punya banyak, tapi selalu ada makanan di meja. Mamaku bekerja sebagai asisten rumah tangga di seberang rumah kami. Dan kadang menjaga anak teman untuk menambah penghasilan. Sementara papaku mengambil pekerjaan apapun yang bisa, bahkan mengumpulkan sampah di taman asalkan kami bisa tetap hidup. Dari cerita ini kita bisa melihat ya situasi ekonomi keluarga Aureli di masa kecil gitu ya. Dikisahkan di buku itu sampai dia usia 7 tahun, itu mereka sangat berhemat, mereka sangat sederhana, tapi mereka selalu punya makanan di meja. Kayaknya sebuah keluarga kecil yang walaupun mungkin bukan kaya, tetapi cukup gitu secara materi ya ada gitu. Sampai 7 tahun papanya mulai lumayan ada pekerjaan tetap gitu. Lalu Aureli punya adik itu usia 7 tahun ya, Jeremy. Jeremy lahir. Lalu di sini aku melihat bagaimana parentingnya. Aku tuh penasaran. Kan netizen itu banyak membuli ya, membuli mamahnya. Kenapa mamahnya bisa nggak waspada? Kenapa itu di kamar sendiri bisa dilecehkan anaknya gitu ya? Aku baca komen-komen netizen itu kok kejam sekali menghakimi papanya, mamanya gitu ya. Ini kayaknya anaknya memang dipekerjakan ini supaya menghasilkan uang nih jadi artis segala macam bla 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 ya. Aku melihat masa iya sih seperti itu gitu. Aku membaca di sini aku lihat orang tuanya protektif. Anaknya pemalu ya. Nih di sini kan aku juga tidak diizinkan sering keluar seperti anak-anak lain. Berarti orang tua yang menjaga loh, menjaga anaknya protektif. Figur ibunya hadir, figur ayahnya ada. Mereka memang miskin ya secara ekonomi nih saya ngomong kan. Dia bilang asal ada makanan cukup dan sering katanya eh, berbagi dengan tetangga segala macam. Tapi aku melihat harmonis kalau aku melihat dengan apa yang mereka punya, mereka berusaha membesarkan anak mereka. Aku melihatnya ini orang tuanya cukup cukup oke gitu ya. Aku melihat kan sebagai orang tua, aku pengen tahu kenapa anaknya bisa sampai ngalamin seperti ini gitu ya. Jadi kurangnya pergaulan membuatku canggung secara sosial. Berarti anak ini dijagain banget tuh di negara Eropa gitu. Bapaknya kan blaster nih ya. Bapaknya orang Brussels, bapaknya orang Belgia, mamanya orang Indonesia. Kawinnya campur gitu ya. Tapi aku lihat mamanya masih memegang mungkin budaya Asianya itu belum hilang-hilang banget dong ya. Nggak dibiarkan saja anaknya gitu kalau aku ngeliat ya. Dan ini dilihat Aurel ini anak yang tipe agak introvert gitu ya. Kikuk, tidak terlalu pandai bergaul ya karena memang anak rumahan gitu ya. Berarti bukan anak yang dibiarkan masa bodoh gitu saya ngelihatnya. Ini POV saya ya, bisa saja juga Bapak Ibu punya pendapat yang lain, silahkan di kolom chat berinteraksi dengan menurut saya begini, tidak masalah, kita akan nanti ada sesi tanya jawab dan diskusi, bisa ikut share. Nah, saya buka ke versi Inggrisnya, karena versi Indonesianya agak ada yang, saya melihatnya ada kalimat yang agak beda, jadi saya cari tahu di versi Inggris. Di sini saya menarik waktu eh, yang saya highlight ini. I only did it because everyone in my class had already had their first kiss except me. Jadi dari yang pertama ini halaman 9, I was growing up in so many ways, yet when it came to love, I knew nothing at all. Jadi saya melihatnya di kalimat pertama yang atas nih ya. Saya bertumbuh itu kayaknya mungkin mamanya
membesarkan dia, diajarin ya seperti layaknya orang tua lah ya, diajarin bina diri lah, membersihkan diri, kemandirian segala macam. Tapi soal cinta, soal sex education itu tidak ada pengetahuannya. Jadi Aurel ini kayak kagak tahu sama sekali, buta gitu soal sex education. My only reference was a single date in Belgium where the boy kissed me. It was sloppy. I hated it. I only did it because everyone in my class had already had their first kiss except me. I wiped my mouth on the sleeve of my black and white striped sweater as I walk home. I wasn't ready. Nah, dia belum siap. Jadi di Belgia, dia pernah pacaran. Dan dia pacarannya itu hanya karena peer pressure, ya. Jadi karena teman-temanku semuanya cerita mungkin aku udah pacaran, aku udah pernah ciuman gitu. Dia kena peer pressure nih kayaknya. Aku juga pengen ngerasain dan aku melihatnya ini bahkan cinta monyet juga enggak karena tidak ada narasi emosi di sini, enggak ada kenangan bahkan enggak disebut namanya gitu, just a random boy gitu in Belgium. Dan bahkan dia jijik gitu ya, dia lap mulutnya gitu ya. Aku melihatnya oke, mereka orang tuanya Aureli ini orang tua yang cukup baik, tetapi dalam sex education kurang membekali anaknya. Tapi ini bukankah ini problema yang umum ya? Orang tua Asia apalagi yang kikuk dan tidak mau dan menghindari untuk bicara seks dengan anak-anaknya. Ditanya bayi lahirnya dari mana aja, kita udah mukanya semu-semu merah. Umumnya orang tua Asia begitu. Dulu saya gitu ke papa saya, ke mama saya. Saya tanya, bayi dari mana lahirnya? Papa, terus saya baca buku. Papa, kupu-kupu malam itu apa? Saya nanya. Papa saya lempar. Tanya mamamu. Mama saya tanya, mukanya merah, merah hitam gitu kan nggak bisa jawab a e o a e o. Saya ingat gini. Ini kalau mama saya dengar, ini bukan menjelekannya, ini realita gitu ya. Tapi saya sangat menghargai usaha mama saya waktu itu dia coba bicara dengan guru les saya, minta tolong guru les saya untuk. Jadi mama saya mau mensubkon kepada guru les saya untuk menjelaskan mengenai sex education kepada saya, gitu ya. Sebuah usaha yang cukup baik gitu ya. Tapi menurut saya, bukankah lebih baik gitu ya? Gimana menurut Bapak Ibu ya, pendengar? Sorry, menurut sahabat ya, menurut sahabat bagaimana? Eh, apakah sex education itu harusnya yang mulai orang tua atau guru atau siapa yang harus mulai? Karena kalau sudah kejadiannya kayak Aureli ini, dia tidak tahu apapun tentang cinta, dia tidak tahu apapun tentang sex education dan kalau dia terjerumus oleh pria-pria yang salah, kira-kira itu salah siapa? Saya tidak menyalahkan orang tua Aurelia, tidak sama sekali. Karena ini sebuah pelajaran yang bisa ditarik. Jangan sampai saya juga kurang membekali anak saya yang remaja gitu. Itu kan yang kita ambil ya dalam sebuah membaca sebuah memoir. Kita melihat dalam memoir itu orang biasanya bicara apa adanya, jatuh bangunnya, eh, kelemahan-kelemahannya dia buka, dia berani vulnerable, dia berani cerita apa adanya dan dengan harapan kita pembaca kita menarik dong, menarik kesimpulan, menarik refleksi. Jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti si penulis memoir. Itu kan ya. Saat kita membaca memoir kita seperti itu. Jadi bukan kita menghakimi, kalau gua mah nggak mungkin gitu. Siapa bilang gitu ya. Dalam kita menjalani sebagai orang tua, sebagai anak lah, kita kan dibesarkan oleh orang tua Asia. Apakah orang tua kita membekali kita secara seksual? Mungkin Bapak Ibu boleh cerita di kolom chat gitu ya, atau nanti kita akan diskusi ya di sesi tanya jawab. Saya lanjut dulu. Eh, ini juga saya lihat bahwa di usia 9 tahun, keluarganya Aurel itu pindah dari Brussels ke Depane. Saya nggak tahu depannya ngomongnya gimana ya. Saya nggak pinter bahasa Prancis gitu. Dan di daerah sana ini, di dekat pantai ini, mereka berbahasanya bahasa Belanda. Jadi Aureli ini terpapar bahasa Prancis, bahasa Belanda. Dan kalau aku perhatikan, Aureli ini pinter loh. Dia 2 tahun sudah lancar nih. Ini bahasa Belanda ya. Padahal dia baru pindah itu kan ya, usia 9 tahun. Berarti dia mungkin cukup bertalenta dalam belajar bahasa linguistik ya. Secara linguistik dia IQ-nya tinggi, IQ linguistiknya tinggi ya. What you call it? I don't know. Um, and then di sini Aureli juga cerita di sekolahannya itu nanti dia berprestasi. Dia termasuk murid yang pintar dan dia masuk sekolah pilihan di sana di Belgia. Sebelum akhirnya keluarganya itu pindah ke Indonesia, tinggal dengan nenek dari pihak ibu ya.
Dan di Indonesia lah itu nanti Aureli itu ikut casting menjadi model dan model iklan dan lama-lama main sinetron segala macam dan berkenalan dengan pria yang nanti mengabuse dia. Nah, ini di buku ini juga saya menyoroti kita belajar seperti apa saat eh, love bombing itu dilakukan oleh Bobby kepada Aureli. Love bombing itu perilaku manipulatif ya, yang berkedok romantisme, di mana pelaku itu memberikan perlakuan penuh cinta sampai korbannya menaruh rasa percaya. Namun di balik perhatian berlebihan ini terselip niat jahat untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, dalam buku Aureli ini, si Bobby ini melakukan love bombing di awal-awal perkenalan. Cukup gencar. Dan ini masuk kategorinya child grooming. Kenapa? Karena usia mereka terpaut jauh, cukup jauh, hampir setengahnya ya. Jadi waktu kenalan itu Aurelinya umurnya 15 ya kalau nggak salah, tunggu. 15 tahun, Bobinya 29 tahun. Ini cukup jauh loh. eh jadi masuk kategori child grooming ya menurut saya ini. eh, Proses child grooming itu apa? Eh, Kalau saya cari tahu, child grooming itu proses manipulasi ya, yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak atau remaja dengan tujuan mendapat kepercayaan si anak itu, terus anaknya sudah terbangun kepercayaan dan hubungan emosional, maka akhirnya dilecehkan secara seksual. Dan tindakan ini seringkali dimulai dengan pendekatan yang tampaknya baik dan perhatian. Kalau kita baca di bab-bab pertengahan bukunya, itu saat si Bobby itu love bombing, itu super duper baik. Bahkan datang ke rumahnya, ngajak kenalan orang tuanya, kayak kayak pria baik-baik, beliin makanan buat orang tuanya Aurel. Wah, pokoknya kayak ini calon suami yang bertanggung jawab dan baik. Anaknya diantar pulang, anaknya dijagain seolah-olah orang tuanya itu diambil hatinya seolah-olah nggak apa-apa kalau kamu menitipkan anak perempuanmu ke aku akan menjaganya dengan baik. Seolah-olah seperti itu. Tetapi ternyata ya, memang kalau child grooming ini, karena terpaut jarak usianya jauh, maka di situ ada relasi kuasa. Sehingga korban itu di posisi yang tidak berdaya, karena kan secara segi pengetahuannya kalah, segi umur kalah, segi kekuatan fisik juga kalah, ya kan? Dan secara IQ-nya juga yang anak umur belasan mah masih berkembang gitu ya. Sementara yang si udah usia 29 ini kan udah mateng. Jadi lebih bisa kalau manipulatif lebih jago untuk kenanya itu lebih lebih ampuh lah. Karena kan nggak imbang sebenarnya. Lalu juga di sini ada fenomena gaslighting. Itu si Bobby itu gaslighting Aureli berkali-kali, bukan cuma sekali. Jadi memanipulasi ya. Jadi hubungan yang toksik itu ada gaslighting. Gaslightingnya itu memanipulasi, membuat korban merasa bersalah dan meragukan kewarasannya. Jadi diputar balik. Aureli bilang, ini kan nggak boleh. Kita kalau belum nikah itu nggak boleh hubungan seks gitu ya. Tapi diputar balik sedemikian rupa sehingga Aureli malah ngerasa salah. Kalau nggak aku kasih, kok aku salah ya? Seperti seolah-olah Bobby itu menyudutkan Aureli secara emosional, secara mental. Dulu dia sama pacarnya juga begitu, semua orang juga begitu. Kok kamu nggak mau? Dan membuat Aureli itu malah jadinya kasihan, merasa salah dan memberikan apa yang diminta. Nah, ini bahaya sekali. Ini dampaknya serius ya untuk secara psikis dan fisik. Bayangin, ini di dunia maya itu kita kan nggak pernah tahu siapa yang ada di belakang layar, yang chatting dengan anak-anak kita, apalagi zamannya sekarang ini mabar-mabar, main bareng di Roblox, di berbagai ranah virtual ya. Ini zamannya Aureli tahun 90-an kali ini ya. 2000 awal 90-an aja udah seperti ini gitu ya, bisa kejadian. Sekarang bahkan akses lebih terbuka dari dunia maya, anak-anak itu bisa diperdaya gitu ya, di grooming lebih bisa lagi gitu. Sekarang justru kita sebagai orang tua harus semakin lebih waspada menurut saya. Apalagi nih escape-nya ya, jauh. Di sini juga di halaman 160 ini saya mau soroti. Saya bacakan ya. Wajah mamaku berubah dari bingung jadi khawatir. Ini waktu dikasih tahu bahwa saya udah nikah gitu. Karena waktu nikahnya itu kan kayak ditipu ya. Si Aurel ini kayak dijebak. Pokoknya tiba-tiba diajak pulang syuting, dijemput, suruh bawa baju gaun putih. Gaunnya itu salah satu prop syuting.
ternyata pakai gaun itu untuk nikah di sebuah gereja. Tiba-tiba main dijemput aja di gereja. Jadi waktu mamanya diberitahu, wajah mamaku berubah dari bingung jadi khawatir. Aureli, pernikahan Katolik nggak bisa dilakukan tanpa surat nikah sipil dulu. Itu berarti ada yang nggak beres kalau tetap dijalankan. Dan lebih dari itu harus ada proses kanonik. Ia mendekat, menurunkan suaranya. Artinya kamu dan calonmu harus wawancara dengan pastor, ditanya kesiapanmu, imanmu, keluargamu, kebebasanmu untuk menikah. Itu wajib sebelum gereja menyetujui upacara. Kamu nggak lakukan itu. Aku menggeleng. Nah, saya skip bagian-bagian yang dia dilecehkan ya, karena saya rasa itu terlalu vulgar. Silakan dibaca sendiri di e-booknya. Tapi ini tiba-tiba sudah dilecehkan sebagai macam, sempat putus nyambung, akhirnya sangat abusive dan dijebak untuk nikah. Dan apa sempat mereka sempat menikah walaupun tidak resmi eh, sekitar setahun. Nah, saya cari tahu di paroki.org kalau syarat pernikahan Katolik itu ya, nih seperti ini. Jadi ini bukan aku bilang ini Romonya kok bisa menikahkan gitu ya. Ini aneh sekali karena di Katolik itu sangat ketat. Itu pria minimal 19 tahun, wanita minimal 16 tahun sesuai hukum kanonik. Namun hukum sipil Indonesia mensyaratkan minimal 19 tahun untuk keduanya. Jadi ini udah banyak sekali aturan yang diterabas sama Bobby ini. Ya. Jadi aku melihat sepertinya Bobby ini mungkin juga melakukan kayak manipulasi mental terhadap Romonya gitu ya. Karena kalau saya nggak salah ingat dibaca, Romonya ini kayaknya kenalan atau bagaimana gitu ya. Pokoknya jadinya kayak memang orangnya sangat manipulatif si Bobby ini. Ini syarat-syarat dokumennya juga sangat ketat gitu ya. Bukan sembarang, oh nikah aja gitu, nggak seperti itu ya. Banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menikah secara Katolik. Dan di sini juga ada persetujuan orang tua. Terus dokumen yang diperlukan aja kita lihat nih, surat baptis, nih ya, surat baptis harus diterbitkan kurang dari 6 bulan, surat keterangan belum menikah. Bagaimana ini semua diuruskan? Berarti dia main jalur belakang gitu ya. Mungkin menyuap orang-orang administrasi atau aku tidak tahu ya bagaimana caranya dia akal-akalannya tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini. Bahkan saksi yang dihadirkan itu juga saksi jadi-jadian. Bukan dari pihak keluarga Aureli. Tidak ada dari pihak keluarga Aureli yang datang. Dan ini yang aneh sekali ya, karena biasanya di pernikahan Kristiani, baik Kristen maupun Katolik, itu ada kursus persiapan pernikahan. Dan kursus persiapan pernikahan ini biasanya 3 sampai 6 bulan, bahkan ada di beberapa gereja itu sampai setahun. Ada yang 10 bulan sampai setahun. Dan itu cukup ketat gitu ya, karena dalam pernikahan Kristiani itu menganut monogami dan tidak boleh bercerai. Jadi sangat aneh apa yang sudah dilakukan oleh Bobby ini berhasil menipu Aureli sampai sedemikian rupa dan sudah pasti ini pernikahan ini sebenarnya memang tidak sah gitu ya. Jadi secara aspek hukum juga Aureli waktu itu mungkin masih di bawah umur ya. Lalu secara izin orang tua tidak ada dan dari segi gereja juga cacat gitu karena tidak mengikuti kursus pernikahan persiapan. Nah, saya mau bicara buat yang masih muda-mudi mungkin yang masih berpacaran, bertunangan, atau bahkan masih menantikan ya, masih mendoakan pasangan hidup gitu ya. Saya merasa penting sekali mengikuti ya kursus persiapan pernikahan gitu. Karena jangan sampai kita tuh menikah cuman ya udah menikah cuman di catatan sipil atau sekedar ada teman saya yang hanya baptis untuk dapat prosedur persyaratan nikah. Jadi dia hanya baptis demi bisa nikah gitu ya. Sebelumnya dia hanya Kristen KTP gitu ya. Ya mamanya keluarganya Kristen tetapi dia tidak pernah gereja. Tapi saat dia mau menikah, oh ya udahlah terpaksalah mau nikah. Jadi dia baptis, dia mengikut ini katekisasi semuanya demi persyaratan nikah. Sangat disayangkan karena sebenarnya walaupun kita belum ada ancang-ancang mau nikah pun, kita ngikut kursus persiapan pernikahan. Ada beberapa gereja mengizinkan gitu ya seminar-seminar persiapan pernikahan untuk yang masih single. Supaya apa? Supaya tidak buta, supaya kita tidak apa ya masuk ke dalam pernikahan itu telan saja bulat-bulat dengan berbagai bekal mitos sana mitos sini ya kata orang begitu pokoknya nikah aja. Tetapi kita dibekali sehingga
ya tentu kita nggak ada yang menikah nanti kapan-kapan gue bisa cerai nggak apa-apa, nggak ada yang, apalagi kita secara Kristen ya memang tidak boleh bercerai gitu, apalagi Katolik sangat sulit bercerai. Eh, saya merasa memang Aureli ini waktu itu tidak ikut kursus ini kan ya, jadi memang pernikahannya ya tidak sah gitu ya kalau menurut saya. Dan buat saudara-saudara saya dulu waktu nikah sih saya ikut ya, saya ikut di gereja saya ada 3 bulan. Eh, dan kalau kalian mungkin di gereja kalian nggak ada gitu, di Alkitab 1 menit itu ada kelas untuk persiapan pernikahan ya, coach ya kalau nggak salah ya. Ini saya share di sini ya. Ya, Eh, ini 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 ya coach flyernya ya. Ini bulan Juni kemarin diadakan pertama kali. Mungkin kalau ada yang tertarik di batch-batch berikutnya bisa ikut ya. Kelas sebelum aku menikah, di mana nanti ada pembelajaran praktis gitu ya, sesuai iya, prinsip Alkitab. Sehingga kita dipersiapkan untuk masuk ke jenjang pernikahan ini dengan matang dan tidak ada istilahnya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Betul ya coach? Nah, ini saya betul. kayaknya mau menutup dengan ini. Ini buku versi fisiknya diterbitkan oleh penerbit Ohara. eh, Masih baru nih ya, 8 Februari. Bisa dibeli di berbagai situs-situs di marketplace. Pastikan situs yang dibeli itu situs yang resmi ya dan legal ya, tempat membelinya. Demikian saya tutup diskusi bukunya dari pihak saya. Yang saya highlight dari Aureli ini, buku ini adalah kalimat penutup saya. Sebelum kita menikah, itu kita pastikan tidak ada rantai-rantai masa lalu yang masih membelenggu kita. Seperti Aureli ini, dia menyadari gitu ya, bahwa dia masih punya gitu. Nah, dia dalam pemulihannya bersyukur punya pasangan yang sangat mendukung. Pasangannya ini dokter dan Tyler ya namanya, Tyler sangat mendukung dia dalam pemulihan dan mendukung dia bahkan menerbitkan ini menjadi buku gitu ya. Tetapi dalam kehidupan itu nggak bisa waktu kita mau nikah, kita berharap, oh nggak apa-apa, aku hancur-hancuran aja, nanti pasanganku akan memulihkan aku. Itu kita nggak bisa gambling kayak gitu, itu sangat gambling. Nah dalam kasus Aureli, puji Tuhan, dia dapat pasangan yang mengisi, melengkapi dia. Tetapi adalah menurut saya, lebih baik kita itu sudah selesai dulu dengan diri kita sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan. Dan memang itu akan apa ya, mengurangi banyak sekali apa problema dan konflik dengan pasangan pada saat kita menikah nantinya. Walaupun dari buku ini kita belajar bahwa Tuhan itu selalu menyediakan pasangan itu yang memang yang tepat, paling tepat yang melengkapi kita itu memang benar. Di buku ini kelihatan kok Aureli itu dipertemukan dengan jodoh yang dari Tuhan gitu. Nah, eh, segitu dari saya. Saya tutup. Jadi pastikan setiap kita yang punya trauma-trauma dan pingin sembuh bisa beli buku ini, atau bisa juga yang mungkin pengen lebih lanjut cari tahu tentang apa mempersiapkan diri untuk punya pasangan, bisa ikut kelasnya coach tadi. Udah ya coach, aku stop share ya. Baik, terima kasih sahabat Yuni, pemaparannya luar biasa ya. Kembali ke Marisa. Oke, thank you, Sis Yuni. Thank you so much. Banyak ya tadi insight-insight yang kita dapetin dari apa sesi review buku ini ya, Broken Strings. Aku sedikit ini dulu ya sebelum kita ke Q&A. Yang aku dapet tuh dari memori ini tuh ngegambarin banget pergumulan, ada luka batinnya si siapa Aureli, terus eh, dan apa proses pemulihan ya. Dan dari kalau kita lihat dari POV Alkitab tuh bisa banget kita bisa kaitin tuh dengan kasih, pengampunan, pemulihan hubungan sih yang paling ini ya. Walaupun sebenarnya novel ini kan bukan novel Kristen ya, tapi eh, kita bisa banyak belajar lah dari apa yang sudah dipaparkan oleh Sis Yuni. Eh, apa POV dari beliau sangat membuka mata kita lah. Walaupun orang yang baru belum pernah baca pun jadi, oh ini bukunya tuh tentang ini. Nah, oke. Kita lanjut aja ke sesi kita ya, sesi Q&A. Nah, dari sahabat-sahabat mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin sharing, bisa langsung raise hand ya.
Ada yang mau apa kasih apa insight dari apa yang tadi udah dipaparin oleh eh, Sis Yuni tadi? Atau kalau malu-malu boleh eh, di chat mungkin. Atau ada tanggapan mungkin tanggapan mengenai pemaparan Sis Yuni? Saya pribadi menanggapi ya karena punya anak yang beranjak remaja juga tentang sex education dan pergaulannya terus terang sebagai orang tua terutama yang punya anak perempuan itu khawatir kalau mau sekolah antar kita kan tinggalin anak itu di sekolah lalu sorenya itu baru dijemput kembali. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sekolah, waktu jam istirahat, waktu kelas, waktu menunggu dijemput, waktu ekstrakurikuler dan lain-lain ya. Dan gimana nih tanggapan dari orang tua di sini yang juga punya anak atau mungkin dari sahabat Yuni ada tanggapannya tips-tips supaya bisa aman nih anak-anak kita. Eh, saya juga kebetulan anaknya sama ya, kayak anaknya sama seumuran ya sama anaknya coach ya, yang perempuan 14 tahun. Anak saya Iya, itu kalau main online, dari dulu main-main online, itu di room yang tertutup. Jadi dia nggak main sama stranger. Jadi janjian sama teman-temannya, komunitasnya, 4 orang, dia main Robloxnya di tertutup. Jadi tidak pernah main sama stranger gitu, dilarang. Jadi anak aku cukup paham sih. Aku ceritain juga sih buku ini sama dia, dan dia bilang begini, "Eh, aku sih memang nggak mau ngobrol sama stranger." Dan dia kalau bikin account sosmed juga untuk latihan, apalah anak sekarang tuh suka edit-edit apa ya, dia pakai nama yang bukan nama dia, dan orang nggak tahu itu nama itu dia gitu. Orang-orang nggak tahu itu anak saya juga gitu. Dan saya juga nggak pernah kayak ini account IG anak saya juga kan kita nggak share kemana-mana ya. Jadi so far masih dalam batas pengawasan sih, nggak dilepas bebas. Terus yang serem itu kalau apa ya? Aku bilang sama dia, oke, kamu tahu, kamu tidak mau ya ada stranger yang meng-grooming kamu itu, kamu sudah paham cara cara menangkalnya lah, tidak menjawab semua chat-chat DM dari eh, dunia maya gitu ya. Tapi bagaimana kalau ini misalkanlah kakak kelas atau siapa gitu ya, yang kamu tahu orangnya nih, fisiknya ketemu di tempat nah, les atau apa, ini bagaimana kalau menurut teman-teman? Itu ya lebih silahkan. bahaya, lebih bahaya gitu. Karena apalagi kalau saya lebih bahayanya, saya tanya dia, kalau kamu naksir sama dia kan, itu jauh lebih bahaya lagi. Misalnya kakak kelas yang populer, ganteng, terus kamu naksir Iya. sama dia, dia deketin kamu, dia dia lihat gerlap apa gemerlap di matamu itu, dia lihat, dia tahu nih kamu tertarik sama dia. Kan orang kalau tertarik itu matanya udah beda ya kalau ngeliat. Terus dia bilang, ah enggak lah, aku nggak mau, aku nggak lihat-lihat lah gitu dia bilang. Tapi ya aku sih selama ini bawa dalam doa aja lah ya, bagaimana. Memang kita terbatas ya sebagai orang tua, tetapi kemanapun anakku melangkah ya percaya Tuhan menjaga gitu ya. Terus apa? Iya, eh, oh ya, tadi itu aku tuh mau em, apa ya? Ada yang aku mau share tadi sebenarnya, tapi Zoom-nya itu tadi apa ya? Slide-nya ya, slide-nya. Sorry, slide-nya tadi hilang ya. Jadi yang slide yang udah di-download sama yang di itu beda. Nggak tahu kenapa slideku suka hilang gitu kalau sinyalku bermasalah. Jadi iya tadi aku kadang ada Canva di gitu. belakangnya itu, di belakangnya itu aku kasih satu nasihat firman ya. Aku bacain aja. Yang didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, karena sampai masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, memang bagian saya sebagai orang tua itu saya mendidik itu. Amsal 22 ayat 6 kalau nggak salah. Itu seperti di ulangan 6. Ya, ulangan 6 itu kan ceritakanlah gitu ya, berulang-ulang. Dalam kondisi kamu duduk, lagi ngobrol sama anak, lagi nyiapin makanan, kita ngobrol sama anak setiap saat tuh kita selalu mau mendiskusikan eh, tentang
Tuhan, tentang iman, tentang bagaimana bersikap. Itu pelajaran itu apa sebagai saya sebagai orang tua, parentingnya itu jalan terus gitu, on the go gitu. Jadi nggak bisa yang namanya eh, ya saya dulu homeschooling, nggak bisa yang namanya aku sudah nggak homeschooling, sekarang anakku sudah sekolah, berarti sekarang tugas gurunya. Oh nggak bisa sih, tetap education itu dimulai dari rumah. Kayak tadi ibunya Aureli itu kan, dia sudah bagus itu menjaga anaknya segala macam, tapi itu harus terus, sekalipun anak kita udah remaja, tetap adakan momen-momen diskusi gitu, tetap adakan apa kayak parent daughter gitu ya. Kemarin kita Iya. retret parent and daughter, jadi kakaknya nggak ikut, cuman kami berdua sama dia gitu. Jadi kita sempat banyak ngobrol itu, dan topiknya memang tentang sex education, topik retretnya kemarin. Jadi kita banyak ngobrol soal gimana nih kalau deketin cowok, gimana kalau jadi sama bapaknya juga kita di kamar hotel tuh kita ngobrol gitu ya. Jadi pulang sesi di kamar kita diskusi gitu ya soal hal-hal yang cukup deep, dan puji Tuhan anak saya jadi terbuka sih sama kami, sama papa mamanya, dan berkala itu memang anak saya yang perempuan ini dating sama bapaknya sebulan sekali lah, sebulan sekali sama saya, demikian juga yang laki gantian, jadi kita ngobrol dari situ. Walaupun itu tetap menurut saya sama suami juga masih nggak sempurna, tetap tidak sempurna, tetapi kita berusaha eh, memberikan apa nilai-nilai itu supaya masuk tanpa menggurui. Karena anak remaja nggak bisa, kalau dia udah kejadian kita nasihatin itu batal deh, pasti berantem. Anak remaja itu harus non-conflict time, sedang tidak berkonflik. Kita ngobrol-ngobrol santai aja sambil, ayo bantuin mama ini bikin apa, eh, bikin bacang, kemarin hari bacang, bantuin mama bikin bacang, sambil bikin bacang lipat-lipat gitu. Kalau tahu nggak, dulu pas sama mama kecil, aku ngomong gua lu, waktu mama kecil, mama pernah loh naksir kakak kelas, terus tapi kakak kelasnya nggak suka, ya semacam semacam gitu kita cerita, dan itu akan apa ya? Karena katanya kalau udah remaja, anak itu udah malas ngomong sama mamanya, malas ngomong sama papanya kalau kita masih pakai gaya lama, gaya otoriter. Kita harus ganti switch ya, ganti gigi ke gaya coaching, gayanya berteman. Kita sama gitu ya. Aku pun dulu pernah remaja, aku pun dulu pernah jatuh, aku dulu pernah yang kamu ngalamin, aku juga dulu ngalamin. Bahkan sekarang peperanganmu mungkin lebih dahsyat karena banyak dunia maya. Dulu aku nggak ada dunia maya sampai seintens sekarang. Sekarang zaman now itu anak apa ya, dari dunia maya itu bisa bocor ya, budaya itu bisa bocor, nilai-nilai asing bisa bocor masuk ke dalam pemikiran anak kita. Beda dengan zaman tahun 90-an. Belum internet, belum semasif sekarang gitu. Nah, mungkin ada yang mau menanggapi. Ini ada sahabat sahabat Ida bertanya di kolom chat ya. Apakah Iya. kasus Aurelia ini mengalami traumatis dan bisa memulihkan traumatik dari dirinya? Dan Tuhan izinkan itu terjadi sehingga Aurelia bisa menulis kisah ini. Terima kasih. Bisa jadi tidak ada yang kebetulan ya. Tuhan merajut cerita-cerita hidup kita sehingga menjadi rajutan yang indah sehingga bisa dinikmati ya oleh orang-orang. Walaupun dalam berprosesnya itu saat dirajutnya itu sakit ya. Sakitnya mungkin berdarah-darah. Silahkan dibaca sendiri karena bukunya gratis, itu e-booknya di linknya Aureli itu gratis. Tapi siapkan tisu dan siapkan, jangan sambil makan karena beberapa scene di buku itu bikin mual. Perilaku Bobby itu bikin mual, bikin aduh. Beberapa teman saya di klub baca nggak bisa lanjut setelah scene-nya Bobby itu. Aku nggak lanjut Yun. Aku jijik. Hmm. Jadi eh, aku merasa make sense kalau tidak dilanjut karena jijik. Tapi ya skip aja chapter itu, baca chapter berikutnya karena di belakang-belakang justru Aureli saat pulihnya bagaimana itu indah. Bagaimana dia mengambil sikap, aku harus pulih, aku harus bisa mematahkan rantai ini. Itu ada secara tersirat ya dia ceritakan di buku itu. Ya, kalau Begitu. sebagai orang tua, saya sendiri sih baca semua ya. Semua, walaupun memang nggak nyaman, tapi baca supaya melindungi anak, supaya tahu di mana celah-celahnya. Dan waktu dibaca ya seperti itu, akhirnya ada kekhawatiran juga tuh sama anak. Dan lebih lagi papa sama anaknya yang perempuan kan. Itu kan first Ya, love-nya anak perempuan ya papanya. Lalu siapa dia yang mau deketin anak perempuan
saya gitu. Jadinya hati-hati banget dan tadi ada dating sama anak perempuan pun itu bagus ya. Supaya dia kenal tipe cowok macam apa yang layak gitu buat jadi pacarnya kelak. Dapat perlakuan seperti apa, papanya perlakukan dengan baik, traktir dia makan, perlakukan dia sebagai wanita yang terhormat, peluk dengan pelukan yang bukan sensual, dan lain-lainnya. Makasih Sisyuni. Oke, Iya, betul eh, banget. dikit insight dari aku yang aku kan udah baca Broken Strings juga nih. Nah, sedikit beda sih, beda POV dari POV sama Sis Yuni sama Coach ya. Lebih ke POV-nya orang tua si Bobby ya. Kalau aku ngelihatnya ini ya, kayak kenapa si Bobby itu bisa melakukan hal tersebut. Aku lihat POV-nya dari eh, ibunya ya. Kalau dilihat di situ kan kayak didewakan banget. Terus kalau bisa dibilang tuh kayak anak mami ya si Bobby itu ya. Apa kenapa dia bisa seperti itu tuh karena ya didikannya mamanya juga ya. Kalau kalau yang bisa dilihat di apa di bukunya tuh mamanya juga sangat ini banget ke anaknya. Terus malah apa kayak dia dia bikin apa eh, dia bilang, oh, ini loh aku masih simpen apa barang-barang mantannya si Bobby. Jadi apa comparing antara si Aureli sama si mantannya Bobby gitu kayak. Terus ya itu kenapa jadi aku pun yang punya anak laki-laki tuh berpikir kayak aku nggak mau apa anak aku tuh seperti Bobby. Jadi aku menghindari seperti itu walaupun mungkin adalah mungkin didikan-didikan yang harus sedikit diubah gaya-gaya didikan kita mendidik anak laki-laki gitu ya. Jangan sampai anak laki-laki kita tuh jadi laki-laki yang seperti Bobby. Apa harus gentle lah ke perempuan, ke anak perempuan atau nanti ke depannya dia akan menjadi apa kepala rumah tangga ya. Kalau dari aku sih seperti itu sih. Mungkin mau ditanggapin dulu atau gimana? Dari Sis Yuni atau dari Iya, yang lain? makasih. Iya, makasih ya ini diberikan POV sudut pandang yang sisi bobinya ya. Itu memperkaya Iya. POV kita. Eh, Memang benar ya, pola asuh kalau mendewakan eh, anak laki-laki itu masih umum juga di keluarga Asia. Sangat disayangkan. Pola asuh seperti ini masih masih wujud loh. Sampai sekarang juga eh, dan itu hasilnya nanti menjadi toksik gitu. Anak orangnya ini jadi toksik, jadi bisa bakat NPD juga karena merasa dia pusat dari segalanya ya. Karena dia selalu nggak pernah dimarahin, dibelain, dia yang paling benar gitu. Karena dia dianggap meneruskan marga gitu ya. Itu umum sih terjadi. Dan bukan berarti gini loh, bukan berarti saya ngomong gini, saya menyalahkan generasi yang sebelumnya. Bukan, karena memang sudah seperti itu, kita udah di dalamnya gitu. Dan bukan salah siapa-siapa, memang cara bekerjanya sudah begitu di beberapa kebudayaan tertentu. Tapi buat kita yang sudah paham ini salah, kita tidak perlu meneruskan rantai pola asuh salah ini ke generasi berikutnya gitu. Kita bisa memutus rantai ya. Termasuk saya anak Iya. laki perempuan tidak saya bedakan gitu. Ada komen di grup kah? Ini apa nih? Kalau di Alkitab itu ya ada peristiwa yang mirip-mirip ya tentang kontrol oleh orang yang dewasa kepada anak-anak itu di 2 Samuel pasal 13 tentang Amnon memperkosa Tamar. Jadi Alkitab adalah buku yang jujur dan di sana dituliskan dengan jelas prosesnya seperti apa. Jadi Daud itu kan punya banyak istri. Dari situ saja sudah menyimpang ya, banyak istri. Lalu kemudian anak-anak dari istri-istri Daud ini, mereka kan punya kenalan, kenal-kenalan dan ada satu anak yang namanya Amnon itu menyukai anak Daud dari istri yang lain pasti, Tamar. Dan kemudian untuk kisah selanjutnya, sahabat bisa baca langsung di 2 Samuel pasal 13 itu, tapi intinya harus ada batasan di dalam pergaulan. Pertama, seperti itu. Sakit
menengok orang yang sakit, kalau beda jenis itu ya tetap nggak boleh masuk ke dalam kamar cuma berdua misalnya. Itu ya. Dan kemudian juga jangan sampai ayah itu, Daud kan melakukan kesalahan juga dengan mengizinkan atau menyuruh Tamar itu untuk menemui Amnon itu. Dan akhirnya itulah yang membuka pintu bagi kejahatan seksual itu terjadi. Lalu bagi laki-laki yang sebelum menikah itu menginginkan hubungan seksual, tidak ada cinta sebetulnya. Karena sesudah Tamar diperkosa oleh Amnon, nggak ada cintanya, malah dibenci dan diusir sesudah dilakukan kejahatan itu. Jadi hati-hati, child grooming pun ada, sudah dituliskan di Alkitab ya, 2 Samuel pasal 13. Semoga insight-nya jadi berkat. Terima kasih, Coach. Ini waktu menunjukkan sudah pukul 1 lewat berapa? 9 menit. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, mungkin kita bisa masuk sesi foto dan Sis Marisa. Pertanyaan dari Ibu Oh, Ida. oh, tadi udah dibahas. Iya, Tadi sudah udah ya. saya baca. Ini udah ya? Sudah. Oh, Mm-mm. Ya, tadi benar sekali ya, Coach. Yang Coach bilang itu bahwa nggak boleh dalam satu ruangan tertutup ya, laki-laki dan perempuan memang itu menyalahi apa ya, menjagalah, menjaga. Bahkan ada satu pendeta yang tidak mau diantar atau dijemput berduaan saja dengan pelayan Tuhan wanita. Jadi dia pilih nggak apa-apa, saya nanti aja atau saya naik kendaraan umum atau apa gitu. Oh, Naik masuk bagus ke itu. lift juga nggak mau. Iya, dari gereja kami sih, dari gereja kami ada yang seperti itu. Jadi dia sudah ngomong, "Oh, kalau dari airport mau jemput dia, misalkan tiba-tiba yang disuruh jemput itu perempuan, emang ada satu sih perempuan yang superwoman gitu. Dia bilang nggak usah ya, nggak usah jemput saya, nggak apa-apa, saya naik taksi apa Iya. bisa gampang gitu ya. Itu sebuah kayaknya contoh ya, memang dijaga gitu, nggak berdua-duaan laki dan perempuan kalau bukan suami istri. Eh, Ya, mungkin bisa. Tadi Marisa terlempar kayaknya, Coach. Ini kita Oh, Ya, mau masuk sesi begitu. foto. halo. Kita mau Lu masuk balik sesi lagi. foto ya. Iya. Oke, kita ini ya. Oke, nggak berasa sih udah penghujung acara juga ya. Oke, kita ini aja dulu ya. Kita akan ke apa siap-siap untuk foto. Bisa dibantu on cam teman-teman yang masih hadir. Maaf loh, tadi kelempar. Yang mau ikut foto bisa ini senyumnya. Iya, silakan Tidak. on cam. Oke, silahkan. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya Oke, satu bisa kali ganti lagi ya. gaya. 1, 2, 3. Iya, Tuhan berkati. Nanti titip doa juga ya Thank buat you semua. sahabat Aureli yang menulis buku beserta keluarga, lalu juga buat mungkin ada wanita-wanita yang sedang bergumul juga atau anak laki-laki juga ya zaman sekarang bisa juga dijahati secara seksual atau pengalaman traumatik atau mengalami hal-hal dari orang-orang yang toksik bisa dibantu doa juga ya. Mungkin mereka juga akan mendengarkan video ini biar doanya juga jadi berkat. Terima kasih. Sudah hadir. Eh, Semoga apa yang kita dapetin hari ini tuh nggak berhenti di sini, tapi jadi refleksi ya untuk pertumbuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Terus thank you banget. Jadi sebelum kita berpisah, izinkan kami tutup dengan doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Doa tutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sesi hari ini. Kami boleh belajar dari buku ini, dari Memoir Aureli. Tuhan juga memberkati kembali keluarga Aureli yang uh, kehidupan Aureli dengan suami dan anaknya. Tuhan memberkati apa yang sudah ditulisnya. Kiranya buku ini terus menjadi berkat dan menyuarakan kepada para orang-orang yang masih mengalami trauma untuk berani bersuara dan menjadi penyintas dan eh,
tidak terus-menerus berada dalam ikatan daripada traumanya. Dan saat ini juga berdoa untuk para peserta yang sudah mengikuti sesi hari ini, kiranya apa yang sudah didengar juga bisa menjadi berkat. Terima kasih untuk ASM, terima kasih untuk Coach, untuk Marisa, untuk teman-teman yang sama-sama melayani bersama di ASM. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.